Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang harus paling kita syukuri hari ini adalah nikmat dipertemukannya kembali kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur, yaitu dengan cara memaksimalkan Ramadan dengan ibadah terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa yang pernah Rasulullah SAW sampaikan, bahwa di antara orang yang merugi, itu adalah orang yang kemudian diberi kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan itu berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan atas kesempatan yang Allah berikan ini. Ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan saum Ramadan mengajarkan seni pengendalian diri. Berbicara seni pengendalian diri, maka coba kita lihat bagaimana teori psikologi kemudian memberikan definisi. Bahwa ternyata pengendalian diri ini penting dimiliki oleh setiap manusia. Karena berkaitan dengan bagaimana seseorang itu punya kemampuan untuk mengelola, memanage ya, emosi, pikiran, perkataan ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, manusia sebagai makhluk sosial ya, di mana manusia itu berinteraksi dan bermuamalah dengan manusia lainnya. Maka dalam interaksi tersebut itu akan sangat dimungkinkan terjadinya konflik ya, yang disebabkan dengan hal-hal yang kemudian tidak bisa dikompromikan, dengan hal-hal yang kemudian menyinggung perasaan, menyakiti hati, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, maka di dalam bermuamalah dengan satu manusia dengan manusia lain, penting kiranya seorang manusia itu untuk memiliki kemampuan pengendalian diri. Nah, bahkan kalau kita perhatikan di dalam konteks saum, ya, pernah Rasulullah SAW mendapatkan aduan dari sahabat. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, telah datang kepada kami kaum musyrikin, kaum munafikin, bahkan orang-orang Islam yang belum mengerti adab-adab saum, di mana di dalam saum mereka masih kemudian mencela, ya, menggunjing, berkata kasar, berkata tidak baik. Kemudian Rasulullah SAW menjawab di dalam salah satu hadisnya bahwa idza kana ahadukum shaimun, ya, apabila di antara kalian saum, fala yarfus, maka janganlah berbicara kotor. Fala yajhal, jangan juga kemudian bertengkar, ya. Fa in juhila alaihi, maka apabila ada orang yang mengajak bertengkar atau berkelahi, faliyakul, maka hendaklah ucapkan olehmu, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang saum. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam hadis ini ada redaksi perintah, di mana Rasulullah mengucapkan inni shaimun, sesungguhnya aku sedang saum. Kalimat inni shaimun ini adalah bentuk kalimat ketika seseorang itu memiliki kesadaran bahwa dia sedang dalam kondisi ibadah.
Ya. Maka setiap kali gangguan itu datang, setiap kali celaan itu datang, orang yang saum kemudian dia sadar sedang saum, dia akan mampu mengendalikan diri. Maka Masya Allah, betapa saum ini mengajarkan seni pengendalian diri bagi setiap muslim. Ihwatu iman rahimakumullah, dalam hadis ini juga kita bisa pahami bahwa sejatinya saum itu bukan hanya menahan diri dari lapar, tidak makan dan tidak minum. Tapi hakikat dari saum adalah bagaimana setiap manusia itu memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa dia sedang dalam kondisi ibadah. Sehingga perkataannya, perbuatannya, tindakannya, keputusannya itu harus semata-mata berlandaskan semuanya karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ihwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan bahwa hati-hati, ya, orang yang saum kemudian dia merusak pahala saumnya. Jadi saumnya tidak batal, tapi pahala saumnya menjadi rusak. Karena apa? Karena ucapan yang tidak bisa terkendali. Karena ucapan yang kemudian tidak disadari, gitu ya. Nah, ini harus betul-betul hati-hati. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bakso imin laisa lahu min siyamihi illal ju." Ya. Jadi banyak di antara kaum muslimin itu melaksanakan saum, tapi tidak mendapatkan pahala saum kecuali hanya lapar. Ya. Warubba qaimin, dan banyak ya di antara kaum muslimin itu melaksanakan sholat malam, laisalahu min qiyamihi, tapi tidak mendapatkan pahala qiyam atau sholat malam, illas sahar, kecuali hanya bergadang saja. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang saum itu adalah orang yang harus betul-betul hati-hati. Ya. Karena sesungguhnya saumnya itu harus kemudian berdampak pada pribadinya. Bukan hanya kemampuannya menahan lapar dan haus saja, gitu ya. Nah, maka dari itu saum yang mengajarkan pengendalian diri pada akhirnya akan kemudian melatih seseorang itu kurang lebih mungkin dalam dua hal saja, ya, yang sangat penting. Yang pertama adalah pengendalian diri dari segi manajemen waktu. Jika kita perhatikan, ya, saum ini kan ibadah yang terikat waktu, ya, yaitu menahan diri, ya, untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, juga menjaga perkataan dan perbuatan, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka di waktu itulah seseorang yang sedang saum harus betul-betul memperhatikan waktu. Orang yang memperhatikan waktu karena sadar dia sedang saum, maka ia akan sangat hati-hati di dalam mengisi waktu. Ya. Jika ada dua pilihan, antara dia menyia-nyiakan waktu dan memanfaatkan waktu dengan kebaikan, orang yang saum kemudian sadar dia sedang saum, akan memilih yang kedua. Dan akan sangat berhati-hati dan menghindari pilihan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, seni pengendalian diri yang diajarkan dalam saum itu adalah manajemen pikiran. Karena bagi seorang muslim, menghadirkan pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, pikiran yang baik, itu penting. Ya, karena dari pikiranlah kemudian amal-amal terbaik itu lahir. Maka ya, seseorang yang saum kemudian sadar dia saum, dia akan menjadi pribadi yang produktif. Karena sadar dia harus memanfaatkan waktu dengan baik, dia pun harus melakukan sesuatu yang produktif, yang kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan. Ihwatu iman rahimakumullah, maka pada akhirnya saum yang mengajarkan seni pengendalian diri itu bukan tentang pengekangan diri secara ketat, ya. Jadi pengendalian diri di sini itu dalam hal bahwa seseorang kemudian akan pada akhirnya berpikir dia bisa melakukan
sesuatu ya melampaui apa yang dia pikirkan. Karena dia telah berusaha untuk mengendalikan diri. Seni pengendalian diri adalah juga tentang bagaimana seseorang itu berhati-hati di dalam bertindak atau di dalam beramal. Ya. Maka sekali lagi, seni pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang saum. Dan saum mengajarkan itu semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mampu ya mengendalikan diri kita karena ya kita memiliki kesadaran yang penuh, kesadaran yang utuh bahwa kita sedang saum. Sehingga kita berharap Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan, itu bisa maksimal mendidik diri kita, mendidik jiwa kita untuk kemudian bisa mengendalikan diri. Bahkan bukan pada saat Ramadan saja, tapi pada saat Ramadan telah berlalu, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tenang, pribadi-pribadi yang bisa berpikir dengan jernih, bisa memanfaatkan waktu dengan baik, karena buah dari pendidikan Ramadan yang telah berhasil kita lalui. Ikhwatu iman rahimakumullah, kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita isi dengan amalan terbaik sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di luar bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, bukan menjadi hamba-hamba Ramadhani. Dia taat, dia baik hanya sekedar pada saat Ramadan, setelah Ramadan berlalu kemudian hilang kebiasaan-kebiasaan baik itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah Rabbani dan janganlah menjadi Ramadhani. Sekian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.